Perlahanlah, kita hampir sampai. Tenang aja, Mat. Bu Devi kan udah bilang, Putri itu cuma butuh istirahat yang cukup, makan yang cukup, terus minum obat. Udah, Putri bakal balik lagi seperti semula. Jadi jangan terlalu khawatir. Iya, aku tahu. Cuma aku tetap saja khawatir. Dia memang selalu serius dalam hal apapun. Tapi Putri tidak pernah sampai seperti ini sebelumnya. Kalian sebagai temannya Putri, saya pengen nanya. Apakah Putri akhir-akhir ini bersikap aneh? Bersikap aneh? Kenapa Bapak nanyanya begitu? Ya, ini cuma firasat saja. Menurut Bapak, Putri ini adalah murid yang pintar. Dia pasti tahu dan paham batasan dia sampai mana. Apalagi jika konteksnya cuma untuk UTS. Rasanya tidak mungkin dia seceroboh itu untuk memaksakan diri sampai kurang istirahat jika cuma untuk UTS. Jadi saya pikir pasti ada sebab lain yang membuat dia memaksakan diri sampai sebegitunya. Jujur, Putri memang bersikap agak aneh akhir-akhir ini, Pak. Entah kenapa dia jadi lebih gampang emosi. Tapi dia juga tidak cerita apa-apa pada kami. Jadi kami pun tidak tahu dia kenapa. Begitu ya. Ya udahlah kalau gitu. Sebenarnya aku bisa menebak masalahnya apa. Tapi tidak mungkin ku ceritakan. Pak Aldi, Ya? sebagai murid Bapak, saya ingin minta tolong pada Bapak. Minta tolong apa, Bayu? Jujur agak sulit bagi saya untuk mengatakannya, Pak. Tapi saya ingin minta tolong. Izinkan saya untuk menarik ini. Ayolah, Pak. Saya dapat info katanya bakal seru loh kalau ini ditarik. Itu rem, Bayu. Kau ingin kita semua masuk UGD? Please lah, Pak. Sekali aja. Gak boleh. Kalian ini bisa gak sih jangan berisik, kasihan Putri. Cih, gak asik ah, Bapak. Kalau saya tendang anak ini keluar sekarang, apakah saya akan kena kasus? Oh iya, Pak. BTW, di depan ini belok kanan ya, Pak? Belok kanan. Baiklah. Lah, kok kanan, Mat? Bukannya kiri ya? Kanan apa kiri ya? Mana yang bener, kanan apa kiri? Iya, Pak, kiri. Serius, kamu kiri? Serius, Pak, serius. Bayu, tarik remnya. Nani, kanse doristo. Ada apa ini? Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apa benar ini tempat tinggal Putri? Ayah, ada tamu. Siapa? Hah? Putri? Apa yang terjadi dengan Putri, Pak? Kenapa dia bisa seperti ini? Kami sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada Putri. Berdasarkan informasi dari teman sekelasnya Rahmat, Putri tiba-tiba pingsan saat di kelas pada jam istirahat. Rahmat yang kebetulan ada di situ pun langsung membawa Putri ke ruang UKS. Dan setelah diperiksa, diketahui ternyata Putri pingsan karena kelelahan. Guru kesehatan di sekolah kami pun merekomendasikan Putri untuk dibawa pulang dan beristirahat sampai kondisinya membaik. Makanya kami langsung mengantarkan Putri secepatnya ke sini. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kejadian yang kurang mengenakan ini. Putri. Rahmat, makasih ya udah menolong Putri. Kalau begitu, kami mohon pamit dulu ya.
Makasih ya Pak, sudah mengantarkan Putri pulang. Sama-sama. Untuk Putri, kalian tidak perlu khawatir. Berdasarkan keterangan dari guru kesehatan kami, selama Putri istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan tidak lupa minum obat, kondisi Putri akan membaik. Jadi, disarankan Putri tidak usah sekolah dulu sampai kondisinya benar-benar pulih. Oh, begitu ya Pak. Makasih ya Pak. Rahmat, Bayu, makasih juga ya udah bantu nganterin Putri ke sini. Moga lancar ujiannya ya. Sama-sama bang. Moga Putri cepat sembuh ya bang. Kalau ujian mah udah pasti lancar bang. Hasilnya yang nggak lancar. Hehe. Tunggu sebentar. Jika Putri tidak bisa masuk sekolah, lalu bagaimana dengan ujiannya? Bukankah ini baru hari pertama ujian dimulai? Dengan kondisi seperti ini, sayangnya Putri tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian. Bapak tidak perlu khawatir, Putri bisa mengikuti ujian susulan saat kondisinya pulih nanti. Tapi, ujian susulan ini akan dilaksanakan setelah ujian utama selesai. Jika kondisi Putri belum juga pulih sampai jadwal ujian susulan selesai, dengan berat hati, Putri akan dianggap tidak mengikuti ujian. Tapi tenang saja Pak, ujian kali ini cuma UTS, yang sifatnya sebagai nilai bantu untuk UAS nanti. Jika Putri tidak bisa mengikuti UTS kali ini, Putri cukup mendapatkan nilai bagus saat UAS nanti. Dan saya rasa, untuk anak Bapak, itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi, lebih baik sekarang fokus saja pada pemulih. Putri akan masuk sekolah besok. Hah? Maaf ya Pak, anak saya jadi ngerepotin Bapak. Saya lihat Putri cuma demam biasa. Sebentar lagi juga sembuh. Makanya, saya pastikan besok Putri pasti udah bisa masuk sekolah. Mohon maaf Pak, tapi itu tidak disarankan. Karena Tenang saja, Bapak tidak perlu khawatir. Maklumin ya, namanya juga anak-anak. Mereka kadang suka melebih-lebihkan sesuatu. Sakit yang sebenarnya bisa sembuh cepat malah didramatisir supaya bisa libur sekolah. Ya, dulu saya dan Bapak pasti pernah seperti itu juga kan pas masih anak sekolah. Makanya sekali lagi saya mohon maaf Bapak jadi direpotkan begini. Tapi tenang saja, Putri akan kembali bersekolah besok dan mengikuti ujian sesuai dengan yang dijadwalkan. Apa-apaan itu? Di saat kondisi Putri sedang buruk seperti ini, apa-apaan yang kau ucapkan itu? Anakmu pingsan, dia kelelahan dan sedang terbaring sakit di kamarnya sekarang. Dan kau masih saja membahas ujiannya. Ayah macam apa kau? Ini bukan urusanmu nak, jaga omonganmu. Ini memang bukan urusanku, tapi Putri adalah temanku. Apa kau tahu betapa berjuang kerasnya Putri selama ini? Ketika yang lain menikmati masa sekolahnya dengan bahagia, Putri membuang semua itu. Keinginannya, kebahagiaannya, dan mungkin cita-citanya dia buang semuanya demi memenuhi keegoisan ayahnya. Tidakkah kau terlalu berlebihan menuntut kepada Putri? Rahmat, Apa kau bilang? Berlebihan? Ini bahkan tidak cukup. Asal kau tahu, Putri kelak akan menjadi dokter. Untuk itu, dia harus disiplin dalam belajar. Berbeda dengan berandalan yang masa depannya tidak jelas sepertimu. Putri punya ambisi yang harus diwujudkan. Ambisi? Putri punya ambisi? Itu ambisi Putri atau ambisimu? Pernahkah kau bertanya pada Putri apa keinginannya? Pernahkah kau bertanya pada Putri apa cita-citanya? Jika menjadi dokter adalah keinginan Putri, lalu kenapa? Kenapa setiap hari wajahnya selalu menampakkan kesedihan? Putri selalu berusaha untuk mengikuti keinginan ayahnya. Tapi apa yang sudah ayahnya berikan kepada dia? Apakah kau pernah memikirkan itu? Apakah kau pernah berpikir sudah menjadi ayah yang baik? Orang tua yang baik? Jika kau tidak pernah memperlakukan anakmu dengan baik, jangan kaget jika suatu saat dia melakukan hal yang sama kepadamu. Dan jika itu terjadi, jangan pernah salahkan anakmu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak pernah becus menjadi orang tua. mohon maaf atas kelancangan murid saya Pak. Saya paham kata-katanya sangat tidak sopan kepada Bapak. Tapi tetap saja, saya tidak bisa membiarkan adanya kekerasan di sini. Karena mau bagaimanapun, dia adalah murid saya. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan murid-murid saya selama jam sekolah. Maka dari itu, mohon maafkan Rahmat, Pak. Rahmat,
Bayu, bisakah kalian ke mobil duluan? Pak Aldi? Rahmat. Ayo. Lu kenapa anjir? Lu nyesel setelah semua yang lu bilang ke bapaknya Putri? Ya, jujur gue agak kaget sih lu bisa ngungkapin itu semua lewat kata-kata. Soalnya kalau gue pribadi sih pengen banget nonjok bapaknya. Ngeselin banget anjir. Menurut lo, apa gue terlalu lancang ya sama bapaknya Putri? Apa gue seharusnya gak ngomong kayak gitu ya? Gimana kalau gara-gara gue, Putri jadi sasaran amarah bapaknya nanti? Kalau menurut gue sih gak ada yang salah ya sama kata-kata lu. Apalagi kita melihat langsung gimana Putri di sekolah. Kalau soal Putri berkemungkinan jadi sasaran amarah bapaknya, harusnya sih kalau bapaknya bijak dan mau introspeksi diri, itu gak bakal terjadi ya. Makanya kita cuma bisa berdoa, semoga bapaknya bisa bijak. Cuma menurut gue, lu tadi goblok aja sih sebenarnya. Hah? Lu kan suka sama Putri nih. Suatu saat jika lancar lu pasti pengen nikahin Putri dong. Dengan lu ngomong kayak tadi ke bapaknya Putri, selamat, lu udah menaikkan level hubungan lu ke difficulty hard. Mampus, makin susah lu dapet restu bapaknya. Iya juga ya. Tolol emang gue. Sekali lagi, maafkan murid saya ya Pak. Dia memang suka gak mikir kalau bertindak. Ya, namanya anak sekolah, kadang suka menggebu-gebu perasaannya. Mohon jangan diambil hati ya Pak. Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah Bapak dengan anak Bapak. Tapi karena anak Bapak adalah murid saya jadi ingin berpendapat juga. Adi, kau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan kan? Hah? Kau bisa kembali ke kamarmu sekarang. Bicara soal Putri, saya pribadi bisa memahami sudut pandang Bapak yang ingin anaknya punya masa depan yang jelas. Karena saya pun juga begitu. Walaupun saya belum berkeluarga dan belum punya anak, tapi sebagai guru, saya ingin sekali semua murid-murid saya, termasuk yang nakal dan paling bodoh sekalipun itu sukses di masa depan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya saya ingin mereka sukses? Sepenting itukah sukses? Sewajib itukah sukses? Ternyata ada sesuatu yang sering kita lupakan saat berharap kesuksesan. Padahal itu lebih penting dari kesuksesan itu sendiri, yaitu kebahagiaan. Kadang kita merasa anak ini harus sukses di bidang ini, harus sukses di bidang itu. Tapi kita lupa untuk bertanya, ketika dia sukses di bidang ini, apakah dia akan bahagia? Ketika dia sukses di bidang itu, apakah dia akan bahagia? Itu pertanyaan penting yang sering kita lupakan. Orang tua dan guru itu memiliki satu peran yang sama, yaitu membimbing seorang anak yang tidak tahu masa depannya untuk menemukan masa depannya. Jika ada anak yang bingung menentukan masa depannya, bolehlah kita sebagai orang dewasa memberikan saran. Tapi jika ada anak yang sudah tahu masa depan apa yang ingin ia capai, maka kita sebisa mungkin harus bantu dia untuk bisa mencapainya. Selama yang ia inginkan adalah hal yang baik dan tidak melanggar hukum, kenapa tidak? Makanya, saya harap Bapak bisa berkomunikasi lebih baik dengan Putri. Karena saya lihat, Putri ini sangat punya potensi. Dia adalah murid yang pintar. Sayang sekali jika potensi yang dia miliki malah diarahkan ke sesuatu yang membuat dia tersiksa. Jika keinginan Putri dan Bapak itu sama, maka saya tidak akan protes. Tapi jika Putri ternyata punya keinginannya sendiri, maka saya harap Bapak bisa mensupportnya. Jika Bapak ragu dengan pilihan anak Bapak sendiri, kenapa tidak coba percaya dan berikan kesempatan kepada dia? Sekalipun misal nanti dia gagal dengan pilihannya, setidaknya dia bisa dapat pelajaran dari situ. Apalagi, saya lihat Bapak ini adalah orang yang punya privilege untuk melakukan hal itu. Jadi, harusnya tidak masalah bagi Bapak. Karena balik lagi,
ini bukan cuma soal kesuksesan, tapi soal sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu di mana Bapak bisa melihat anak Bapak bahagia. Bukankah itu keinginan semua orang tua, melihat anaknya bahagia? Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Pak. Saya harus kembali mengawasi ujian. Untuk Putri, saya sarankan Putri jangan masuk sekolah dulu ya Pak, sampai kondisinya benar-benar pulih. Mari Pak.